Ada yang sepuluh, ada di kanan. Yang tidak ini. Main bubur, semua nanti kalau ngumpul ini, mama janjinya apa nih? Karena kemarin ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam rezeki kalian masing-masing, dalam usaha kalian masing-masing, amin. Oke, di sini kita memperlihatkan burung kacer silangan yang kemarin pernah kita panen juga nih. Jadi seperti di judul videonya itu, dalam 2 minggu itu sudah menetas lagi. Jadi kurang lebih 2 minggu ya, jadi mungkin sudah ada 20 harian ya, karena nggak mungkin kalau 2 minggu banget, soalnya untuk umur ngeramnya saja itu 12-14 hari untuk burung kacer, beda dengan burung jalak ya teman-teman. Oke, namun di sini kita break dulu, atau kita mau melihat-lihat dulu semua burung-burungnya di sini. Ini kebetulan paginya itu ada panas-panasnya teman-teman, dan ini waktu pagi banget ini, jadi sekitar jam 6 jam 7 ya. Jadi untuk mataharinya itu belum nyampe di sini nih. Jadi ya kita bisa melihat untuk semua burung yang kita pelihara itu lagi banyak yang ngumpul, tapi banyak yang muda di sini. Jadi biasanya yang muda itu kalau udah siang dikit udah nggak ada ya, seperti video-video di sebelumnya itu. Nah sekarang saya sengaja nih yang muda-muda mumpung lagi ada, kita perlihatkan kepada teman-teman semua di sini ya. Jadi di sini ada burung, tadi saya lihat juga itu burung anisnya kelihatan, mudah-mudahan nanti ada mendekat lagi agar kita bisa memperlihatkan kepada teman-teman semua di sana. Dan untuk yang bertanya juga itu burung jalak putihnya kemana ya, nanti kita perlihatkan juga ya, mudah-mudahan ada di sini. Karena untuk burung jalak putih itu nggak pernah kita kandangkan ya, soalnya jalak putih ya nggak bisa dikandangkan sebenarnya. Kalau menurut teman-teman di sana itu nggak bisa dikandang, soalnya jalak putih itu mirip seperti jalak Bali ya, jadi kita nggak berani untuk mengandangkannya ya. Anggap saja itu adalah burung-burung yang main di sini seperti itu. Oke, di sini kita bisa melihat untuk burung kutilang juga ada di sini. Ini tadi rombongannya ada 6 nih, yang mudah-mudahan bisa kelihatan semua. Dan yang dikandangkan ini adalah burung yang bukan habitatnya itu nggak di sini, sehingga
kita kesusahan nih untuk bingung juga nih. Mudah-mudahan ada orang yang mau mengadopsi ya. Ini burung bukan habitat di sini dan ini burung cuma satu. Jadinya kalau kita lepaskan, takutnya ya bukan takutnya, itu pasti menghilang gitu. Ya menghilangnya burung kayak gini, burung nggak pernah diumbar itu kalau kabur mudah sekali ditangkap ya. Jadi ini bingung juga ini mau dikemanain gitu. Ya mudah-mudahan ada lagi teman yang kesini yang mau merawat dia ya, yang punya aviari mungkin, jadi biar dia bebas seperti itu. Dan untuk burung kedasis juga masih sama, ini masih kita kandangkan. Emang kita niat mengandangkan ya, karena kasihan juga kalau kita lepasin itu dikejar oleh semua burung, ini kasihan banget sebenarnya. Oke, dan di sini memang ada jalak putihnya kelihatan ya. Jadi di sini kita kasih makan yang sedang berbarengan dengan burung apa ini? Ini ada siung batu juga di dalam itu. Siung batu itu pemangsa, kalau keluar langsung matok yang lain ya, tanpa basa-basi gitu. Nah itu malah anisnya juga kelihatan ya teman-teman ya. Ini pas lagi barengan kelihatan. Jadi di sini kita perlihatkan kepada kalian semua gitu. Nah, di sini untuk jalak putihnya juga bisa bareng dengan burung jalak kebo. Ya, jadi kelihatan kayak akur ya, tapi sebenarnya nggak akur ini. Kalau ditinggal itu tarung gitu. Kayak labet ini nggak tahu itu kalau diam-diam menggigit kaki gitu biasanya. Itu burung kanis pun kemarin udah digigit sama burung labet ini ya. Burung ini biasanya dikandangkan, tapi ini kasihan juga sih, jadi saya lepasin gitu. Dia udah mampu pulang pergi gitu kan. Nanti kita akan melihat juga untuk telurnya ya, karena udah ngeram lama banget itu. Harusnya umurnya itu pengeraman burung LB 24 hari, tapi ini udah ada sebulan kayak. Nanti kita lihat ya teman-teman. Dan di sini masih seperti biasa untuk burung-burung jalak boninya masih setia bermain di sebelah-sebelah rumah seperti ini, masih apa namanya mengincar itu ya, mengincar si pemilik. Jika si pemilik itu memegang ember atau nampan pada ulat ya, dia itu melihat gitu ya, sama kayak burung siring gunting juga nih. Jadi sukanya itu mengincar yang punya gitu, mengincar yang bawa makanan seperti itu teman-teman. Oke, dan ini untuk burung labetnya ternyata udah mulai kemana-mana. Jadi ini memang jinaknya jinak lalat ya teman-teman, jadi nggak bisa ditangkap. Tapi dia itu jinak, nggak takut sama orang. Takutnya itu kalau kita mengalungkan tangan gitu. Dan ini adalah burung rawon yang sedang kita terapi ya. Yang baru gabung bisa cek video sebelumnya bagaimana cara saya menerapikan burung ini. Nah ini tuh kanisnya yang kakinya dimakan, dipatuk sama LB ya. Itu kasihan banget kan, kakinya digantung gitu kan. Padahal ini biasanya jarang pulang, ini di rumah terus karena sakit itu dari kemarin gitu kan. Dan di sini juga kita pelihara burung pleci yang mau kita ternakan, tapi belum sempat juga untuk bikin kandangnya ya. Padahal ini gampang saja sebenarnya, cukup kandang kecil aja jadi asalkan nyaman seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan besok kita bisa mengandangkan burung peci ini agar bisa berkembang biak juga, karena burung peci ini di sini sudah langka, sudah nggak ada, sudah punah ya. Jadi kita dapatkan ini dari pasar, ini sengaja saya beli dan saya prediksi jantan dan betina, dan akhirnya saya beli. Mudah-mudahan bisa berkembang biak dan satu persatu kita bisa meliarkan anak-anaknya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa saksikan juga untuk jalak kebo yang kita jodohkan dengan jalak boni itu sudah bersarang. Kalau bahasa sini itu ngungsung ya, jadi membawa sarang itu namanya ngungsung. Dan dia sudah 2 hari, karena dulu udah ada telurnya tapi sampai 20 hari itu nggak netas, sehingga kita buang aja itu telurnya kan, ada telurnya 4 itu. Dan sekarang sudah bersarang lagi, mudah-mudahan jadi ya. Ini buat teman-teman juga yang sedang beternak burung dari awal, dari nol, atau burungnya itu masih muda ya. Jadi mohon sabar saja, banyak sekali pertanyaan itu kemarin
kalau udah berduaan itu telurnya kapan, terus ada yang bertelur nggak netas itu kan, ada yang bertelur di bawah, ada yang bertelur dimakan. Itulah karakter atau macam-macam burung jalak ya. Jadi semua jenis jalak seperti itu teman-teman kalau kita ternakin gitu ya. Ini diternak di luar kandang, apalagi yang di dalam kandang itu mungkin lebih rumit lagi untuk kalkulasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar. Kalau udah berjodoh udah untung sebenarnya, apalagi mereka sampai bertelur, tinggal tunggu aja. Terus bikinlah mereka itu nyaman, nggak dilihat-lihat orang atau sering kita lihat ya. Jadi mereka benar-benar nyaman atau tenang gitu, agar burung ini bisa jadi ya. Mungkin belum jadi itu karena masih baru bertelur ataupun biasanya masih muda gitu kan. Nah, kita di sini lihat juga itu ada burung perenjak, ada ciblek sawah ya. Ciblek sawah itu kita lepaskan 2, sudah berkembang biak berkali-kali itu di jauh sana, tapi ini pada pagi ini pulang itu ya. Kita melihatkannya juga nanti. Dan ini jalak kebonya yang kita jodohkan dengan jalak boni yang tadi itu udah bersarang ya teman-teman, udah bawa sarang gitu kan. Jadi walaupun telurnya nggak jadi ya kita biarin aja ya. Jadi kita ikuti alur mereka gitu, nggak bisa dipaksa-paksain gitu kan. Ini jodohnya aja ya, jodoh si dalam koloni, bukan kita yang jodohin gitu. Kita kurang paham juga kalau si boni ini jantan dan betinanya itu kurang paham teman-teman. Dan ada juga kemarin bertanya perbedaan burung jalak jantan dan betina khusus untuk jalak kebo ya. Jadi untuk di fisik ya, untuk di pemandangan kita itu gampang sih. Kalau yang jalak kebo itu biasanya yang jantan dan yang betina itu perbedaan bisa di bulu, bisa di jambul, bisa di suara, kaki ya, dan juga tingkah itu kan. Kalau yang jantan itu agresif banget ya, tapi emang kalau yang awam ya bingung juga ya. Ya insya Allah kita besok lagi bisa membuatkan video jantan dan betinanya untuk perbedaan burung jalak ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan bisa ya, karena emang susah juga untuk diceritakan gitu kan. Karena untuk burung jalak ini ada yang pertumbuhannya kurang, ada yang pertumbuhannya subur. Kalau pas jantan pertumbuhan kurang jadi kecil. Oke, kita dengerin dulu nih ya. Jadi si ciblek sawahnya ini suaranya kayak gini. Jadi emang benar-benar keren banget nih si ciblek sawah ini. Suaranya itu oke lah. Senang kalau buat Mas Trano bisa ini. Nah, jadi kita lanjutkan untuk jalak kebo. Itu kalau yang pas jantan pertumbuhannya kurang jadi kecil. Terus pas betina kalau pertumbuhannya bagus mereka jadi besar ya. Jadi kalau kita sekilas mau mengatakan yang jantan itu besar, yang betina itu kecil ya nggak bisa juga, karena pertumbuhannya berbeda itu kan ya. Gitulah susahnya kalau kita mau bikin video tentang itu. Jadi ya mudah-mudahan besok kita bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke burung yang sudah biasa kita lepaskan nih. Biasanya kalau pagi banget dia udah nggak ada. Nah tadi pas pagi itu saya masukin kandang nih biar kita bisa memvideokannya, agar teman-teman juga bisa tahu ya bagaimana sifatnya atau karakter burung ini. Burung siring gunting kandil itu karakternya hampir sama. Jadi yang muda yang tua itu mau berdekatan dengan manusia meskipun terbatas alias tidak bisa ditangkap ya. Jadi sejinak-jinaknya burung yang diliarkan itu nggak bisa ditangkap, itu setahu kita ya teman-teman. Dan di sini sebenarnya ada juga nih awan-awan ya, tapi ya kapan lah kita lepaskan, ada waktunya ya, karena kalau kita lepaskan itu dikejar sama yang lain. Jadi kita memang harus pahami dulu untuk suasananya. Mungkin di kandang satu-satu mungkin bisa ya teman-teman. Nanti ya mungkin besok lagi kita bikin videonya untuk melepaskan atau meliarkan burung awan-awan ini agar selamat, tidak dikejar mereka. Dan walaupun dikejar ya mudah-mudahan untuk burung awan-awan bisa kembali dengan selamat ya teman-teman. Nah kita bahas tadi burung kacer ya. Jadi burung kacer itu baru saja kita ternakan, mungkin kurang lebih 40 harian itu udah bertelur gitu. Jadi udah panen kemarin, sekarang udah panen lagi gitu. Jadi 2 minggu
udah panen lagi gitu kan. Ya intinya mungkin sekitaran sebulan itu 2 kali panen. Oke, kita intip dulu ini untuk burung lovebird ya. Itu warnanya bagus banget itu, tapi udah hampir sebulan ngeram terus ini enggak netas-netas kayaknya, karena ini baru saja bertelur gitu kan, baru saja ini muda, apa namanya, burung dari muda ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang pastor gitu. Jadi baru bertelur, baru berjodoh, kita yang bikin juga nih berdasarkan koloni, kita jodohin dengan koloni. Tidak koloni langsung kita pisahin gitu. Nah, ya ada telurnya 5 tapi udah 1 bulanan. Harusnya kan umurnya hanya 24 hari ya teman-teman. Mungkin yang sudah biasa ternak burung ini paham juga ya. Untuk ngeramnya burung ini paling lambat itu 25 hari. Kalau sudah 1 bulan ya mungkin nanti kita buang aja telurnya ya, agar bertelur lagi gitu. Dan di sisi lain ini ada burung siung batu yang kita kandangkan juga nih. Tadi masuk kandang sini saya tutup biar sekarang bisa divideokan gitu kan. Itu siung batu sebenarnya lulut tapi gigit, matoknya itu sakit. Matok itu matok beneran, bukan matok main-main gitu. Matok itu sakit sampai kadang-kadang tangannya itu luka gitu. Jadi ini kita nggak bisa deket juga nih. Sebenarnya lulut nih, terus apa namanya, cerdas banget. Walaupun pergi jauh itu langsung kembalinya arah ke sini, nggak hinggap-hinggap kemana-mana gitu. Jadi dari jauh terbangnya itu langsung ke tempat kita gitu. Untuk burung siung batu ini lumayan cerdas juga gitu kan. Dan seperti biasa untuk hari-hari biasa itu kami di sini ya seperti ini cara mengasih makan mereka, walaupun sebenarnya nggak dikasih makan juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini agar burungnya itu selalu akrab dengan kita gitu. Karena untuk kemarin-kemarin itu banyak yang datang juga dari jauh pengen foto-foto katanya, tapi malah burungnya dideketin aja kabur gitu. Aku juga heran nih. Kalau sama kita sendiri itu mau deketan kayak gini, bahkan pada hinggap-hinggap di pundak, di tangan, kadang di kepala juga ya. Tapi kalau ada tamu itu nggak bisa, malah mereka nggak mau deket gitu. Sehingga ya menyusahkan juga gitu kan. Ya mungkin burung ini tahu di majikannya mana, terus yang bukan majikan itu yang mana mungkin tahu gitu. Jadi ya mungkin begitulah untuk karakter si burung-burung jalak di sini ya. Nah ini kita mau mengasih makan juga untuk burung-burung yang ada di atas itu nggak mau turun. Kita sengaja seperti ini biar pada turun, tapi ya susah juga, nggak bisa dipaksain gitu. Oke, kita tinggalkan dulu, kita lihat ke sebelahnya lagi. Jadi di rumah kita itu ada kiri kanan itu kandang burung ya. Ya makanya kemarin ada pertanyaan juga, rumahnya kotor gitu kan. Ya emang begitulah orang desa ya. Jadi kita nggak bahas itu ya. Jadi ya pelihara burung itu ya emang seperti ini. Gimana lagi kan. Jadi tempatnya itu cuma seperti ini gitu. Jadi kiri kanan kita bikin kandang. Mudah-mudahan bisa bikin kandang sendiri agar burung-burung ini tidak nempel di rumah gitu kan. Mungkin ya paling nggak ada jaraknya lah sama rumah gitu. Dan ini untuk burung jalak kebo yang kita jodohkan dengan jalak nias itu sekarang udah bersarang lagi tuh, tapi belum bertelur. Kita lihat juga untuk burung yang sedang mabung. Ini di sebelahnya ya teman-teman ya, bukan yang tadi. Jadi tadi itu yang sebelah barat, ini sebelah timur gitu. Jadi barat dan timur rumah itu ada gitu kan. Ini burung saya kandangkan, tapi kandangnya itu nggak ditutup sampai malam, itu nggak ditutup. Kalau apa namanya, kadang lupa soalnya gitu. Jadi kadang-kadang nggak ditutup nggak apa-apa, walaupun di sini tuh banyak kucing ya. Jadi banyak juga pertanyaan tentang kucing itu banyak banget ya. Jadi apakah di situ nggak diterkam kucing, apakah di situ nggak ada kucing, apakah di situ nggak ada tikus, apa segala macam ya. Yang namanya desa itu di situ ada desa pasti ada kucing. Jadi malah di desa itu kucingnya kucing liar, jadi kucing yang galak-galak gitu, yang sama orang itu takut. Itu beringas banget kalau lihat burung sebenarnya. Tapi di sini alhamdulillah sampai sekarang aman, tidak ada gangguan kucing ya, walaupun hanya bayang-bayangi ya. Untuk jalak, khusus untuk jalak itu nggak ada yang dimakan kucing. Di kemarin pernah kita burungnya dimakan kucing, itu burung murai itu.
dan ciblek gitu ya. Ya sebenarnya udah banyak juga kalau dihitung 1 tahunnya ya. Tapi kita terus mengadopsi, kita nggak pernah menyerah agar burung-burung di sini bisa berkembang biak di luar sana gitu. Walaupun nggak jauh, paling nggak ya nanti bisa banyak lagi dan bisa menyebar kemana-mana. Itulah harapan kita. Jadi burung ini bisa banyak lagi seperti dulu gitu. Ya mudah-mudahan ya teman-teman, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mendukung kita. Mudah-mudahan kita berhasil untuk melestarikan semua burung dan semua macam-macam burung. Oke, langsung saja seperti di judul videonya, kita akan melihat burung kacer silangan yang pernah kita panen. Sudah sekitar 2 minggu nih. Tadi kita kasih makan udah ada cangkang. Nah, di sini kita akan melihatkan dulu itu telurnya 2 pernah kita lihat, udah 15 hari sampai sekarang teman-teman. Jadi kita akan melihatnya untuk anakannya ya. Ini untuk indukannya suaranya keras banget nih. Yaitu, jadi kita langsung saja untuk melihat anaknya ya. Apakah udah netas semua? Oh, rupanya baru 1 teman-teman. Ya, jadi baru 1 tapi udah hitam kayaknya kemarin. Ya mudah-mudahan dua-duanya netas ya. Atau jangan-jangan cuma 1 yang netas ini. Sampai di sini dulu teman-teman untuk videonya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dan kita ucapkan terima kasih banyak.